Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Nia lagi sibuk nggak sih? Enggak kok, enggak terlalu sibuk. Ada apa ya? Saya Bu Nia selalu sehat, kan? meluangkan waktu apalagi buat Bu Yuli. Kita kan bestie. Terima kasih Bu. Gimana Bu Nia, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Bu Yuli juga kan? Alhamdulillah. Gini Bu Nia, boleh kan saya minta waktu Ibu sebentar? Saya mau cerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Gimana Bu, bisa kan? Baik Bu Yuli. Apa yang ingin Ibu Yuli ceritakan? Jadi gini Bu, sebenarnya gini, akhir-akhir ini saya merasa kok murid-murid saya di kelas saya itu kok sepertinya kurang antusias ya Bu ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas dari saya itu hanya 50% Bu dari tiap kelasnya. Oh begitu. Jadi menurut Bu Yuli, apa yang akan Ibu Yuli harapkan dari obrolan kita malam ini Bu? Saya sih Bu maunya, ya saya berharap gitu Bu dapat solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusiasme murid-murid saya yang saya ajar di kelas itu Bu. Mudah-mudahan ya Bu, dari obrolan kita ini memberi manfaat, juga kita akan mendapatkan solusi bersama-sama ya Bu. Jadi Iya Bu ya. menurut Bu Yuli, hal apa yang membuat murid-murid Ibu Yuli kok menjadi kurang berantusias dalam pembelajaran yang dilaksanakan bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias, mungkin yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan gitu Bu, jadi cenderung monoton. Terus juga saya ini merasa terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan kelas bersama anak-anak tuh. Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua, saya kayaknya sih kurang memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara dalam pembelajaran saya Bu Nia. Oh begitu. Jadi ada beberapa sebab yang ternyata Ibu sendiri juga merasa ya terasa kurang enak gitu rasanya. Betul Bu. Jika mengajarnya terasa monoton, lebih dominan menjelaskan, kita lebih banyak ceramah gitu ya Bu. Iya Bu, betul. Kemudian jadi sehingga murid merasa kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau aktif ketika berbicara. Betul sekali Bu. Kira-kira ya Bu. Iya betul Bu Nia. Kira-kira gimana? Apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu supaya bisa berantusias dalam pembelajaran yang dilakukan bersama dengan Ibu Yuli? Hal yang bisa membuat mereka antusias ya, menurut saya sih murid-murid tuh Bu kan pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, yang tentunya nggak monoton, tidak membosankan lah gitu Bu. Ya. Ya pasti semua murid ingin senang kalau belajarnya lebih menyenangkan, menarik, asik gitu ya. Saya juga sependapat dengan Ibu Yuli. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid ini bisa merasa asik gitu atau tidak bosan dengan pembelajaran yang dilakukan bersama Bu Yuli? Mungkin begini Bu. Menurut saya pembelajaran itu yang pertama kuncinya harus terpusat pada murid gitu ya Bu ya. Jadi seharusnya murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajarannya. Kemudian juga harusnya ada ice breaking Bu yang saya lakukan untuk mereka, atau juga bisa dengan permainan games supaya pembelajaran itu lebih
menarik dan seru, Bu. Sepertinya seperti itu. Ya, saya juga merasa seru juga baru mendengarkan saja saya sudah merasa seru ya. Nah, kemudian mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bu Yuli. Kira-kira apa ya penyebabnya? Kok mereka seperti kurang berantusias gitu dalam mengumpulkan tugasnya? Iya juga ya, Bu ya. Kenapa sampai 50% yang mengumpulkan ya, Bu ya? Tapi kalau saya pikir-pikir, Bu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Bu. Terus juga berisi banyak pertanyaan, mungkin mereka bingung. Ditambah lagi, Bu, saya ini tidak memberikan sumber yang beragam. Jadi mungkin anak-anak hanya menggunakan satu sumber saja. Jadi mereka bingung. Oh begitu. Jadi kalau boleh tahu Ibu Yuli selama ini menggunakan sumber belajar apa saja yang digunakan Ibu ketika di kelas? Biasanya kalau dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Itu saja yang saya gunakan. Nah, sebenarnya ada nggak sumber pembelajaran lainnya yang juga relevan selain buku teks yang ada di perpustakaan? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti misalnya video dari YouTube, terus juga artikel blog, terus juga tulisan ilmiah di internet. Apalagi ada, Bu, yang sekarang lagi tren dengan menggunakan aplikasi TikTok. Iya, anak-anak suka banget tuh. Iya, Bu. Iya. Betul sekali. Sumbernya banyak sekali sebetulnya ya, Bu ya. Kok saya nggak terpikir ya, Bu ya? Ya padahal itu dunia anak-anak banget ya. Mereka suka sekali dengan konten-konten di YouTube, di IG, di TikTok. Bahkan mereka sendiri juga sering membuat konten ya di aplikasi-aplikasi. Iya, betul sekali. Mereka lebih ceria gitu kayaknya ya kalau menggunakan aplikasi itu gitu. Nah, betul sekali Bu Yuli. Saya yakin sekali kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang relevan tersebut selain dari buku teks yang ada di perpustakaan, pasti murid-murid Ibu akan berantusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa nih rencananya Bu Yuli menyelesaikan masalah ini? Jadi nih Bu, rencana saya ke depannya nih karena saya sudah dapat gambaran tuh ya Bu ya. Yang pertama, ini saya akan mulai dengan merancang pembelajaran yang mengasihkan tuh tadi Bu, dengan menggunakan berbagai sumber belajar tadi beragam, seperti misalnya video dari YouTube, terus juga TikTok. Nah, kemudian yang kedua nih Bu, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak deh. Kemudian bentuk tugasnya ini juga nanti akan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, jadi istilahnya nih Bu, saya pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lah Bu, biar suasana kelas saya itu nanti sangat seru tuh Bu, sehingga nanti pada saat pengerjaan tugasnya murid-murid saya itu tidak terkesan terpaksa gitu untuk mengerjakan tugasnya, tapi mereka akan senang karena sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya menggunakan bentuk drama, bisa juga dengan lagu mungkin ya Bu ya, terus puisi, pantun juga bisa, atau berbentuk laporan digital. Itu Bu. Bagus sekali ya Bu, rencananya luar biasa. Mudah-mudahan Bu Yuli berhasil ya untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut. Kemudian apa komitmen Bu Yuli terhadap rencana-rencana Ibu ini? Oke, saya mulai sekarang Bu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga
Nantinya murid-murid saya dapat menjalankan konsep merdeka belajar, Bu. Dan nantinya tentunya saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut, Bu. Nah, tanpa ada unsur paksaan nanti, Bu, di sana. Nah, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar yang mereka sukai. Boleh mereka nanti kalau mau membaca buku, boleh melihat poster, boleh juga dengan menonton video atau mendengarkan audio. Nah, begitu, Bu. Saya terus berkomitmen untuk melakukan itu. Agar anak-anak saya di sekolah nanti pada saat pembelajaran saya lebih antusias dan semangat. Bagus sekali ya Bu Yuli. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua rencana-rencana itu bisa berjalan lancar sesuai harapan ya Bu. Ya Bu Nia, saya merasa sangat lega setelah bercerita dengan Ibu Nia, berbagi, terus juga saya merasa mendapatkan pencerahan dari masalah yang saya alami. Saya jadi nggak sabar nih Bu, pengen eksekusi di kelas, pengen cepet-cepet gitu. Oke Bu Nia, semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu, sudah mau dengarkan cerita saya. Mudah-mudahan Ibu Nia dan keluarga tetap sehat selalu ya Bu ya. Kita selalu semangat nih Bu. Kita sama-sama berjuang ya, Ya, melakukan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Ya, terima kasih ya Bu Nia. Terus juga saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya sebentar. Harusnya Bu Nia mungkin malam ini siap mau. Makasih banyak ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana nih kabar Bu Nia hari ini? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Yuli, gimana kabarnya? Baik Bu Nia, alhamdulillah sehat. Oh iya, tadi sore Bu Nia WA saya ya, sudah saya baca, pengen ngajak ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Ya nih, iya. Saya mau ngajak ngobrol sebentar. Bu Yulinda sibuk nggak? Enggak, bisa dong. Saya bisa ngobrol sama Bu Nia sampai waktunya panjang juga bisa kok. Oke, kalau gitu malam ini Bu Nia mau ngobrolin apa nih? Gini loh Bu, akhir-akhir ini saya kok merasa jenuh ya dengan aktivitas saya mengajar di kelas. Perasaan saya, pembelajaran yang saya lakukan itu tidak disambut dengan antusias oleh anak-anak di kelas saya. Oh begitu ya Bu Nia ya. Oke Bu Nia, sebelum kita lanjutkan obrolan kita lebih dalam lagi nih, apa nih yang mau Bu Nia dapatkan pada sesi obrolan kita malam ini Bu? Maunya saya nih Bu, saya ingin mendapatkan solusi supaya murid saya bisa berantusias dalam belajar, sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh. Pengaruhnya kan ke saya, jadi saya jadi merasa jenuh dalam mengajar. Oke, jadi Bu Nia ingin mendapatkan solusi ya, agar anak-anak di sekolah pada saat pembelajaran Ibu itu antusias. Dengan demikian, rasa jenuh Ibu dalam mengajar itu bisa hilang gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Karena perasaan saya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kok kesannya seperti garing gitu ya, atau istilahnya monoton, kurang disambut baik, kurang berantusias siswa-siswa di kelas saya. Jadi saya ikutan jenuh deh rasanya. Iya. Bu Nia merasa anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran Ibu ya. Gini Bu, kira-kira nih Bu, apa ya Bu penyebabnya gitu? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu kurang antusias nih Bu kayaknya? Kenapa ya kira-kira? Apa ya? Sepertinya ini mungkin ya Bu. Mungkin mereka bosan dengan cara saya menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Karena itu tadi, karena rasanya saya terlalu monoton, sehingga nampak sekali rasanya mereka jadi lesu.
dan kurang bersemangat ketika saya menjelaskan. Ketika saya bertanya pun tidak ada tanggapan. Gitu. Oke. Kalau gitu, kalau menurut Ibu Nia nih, anak-anak itu, anak-anak murid kita itu bisa dikatakan antusias dalam pembelajaran Ibu. Itu biasanya tandanya seperti apa, Bu? Mereka itu antusias. Ciri-cirinya mereka antusias itu seperti apa, Bu Nia? Biasanya. Ya, contohnya mereka akan lebih banyak bertanya, pengen tahu lebih gitu ya istilahnya. Terus kemudian ada kontak mata dengan saya ketika saya berdiri di depan kelas. Ketika saya menjawab, ketika saya bertanya, mereka bisa menjawab. Ya, istilahnya lebih responsif gitu ya. Kemudian bisa juga ditunjukkan dengan ketika waktu pembelajaran berlangsung, kok rasanya singkat sekali bagi mereka. Ya sudah, selesai Bu. Padahal kami masih mau belajar loh Bu. Karena mereka menikmati pembelajaran yang dilakukan bersama saya. Itu sih Bu. Iya. Betul iya Bu. Saya yang mendengar Ibu Nia cerita tadi, kalau ketika anak-anak, wah waktu sudah habis gitu ya, tergambar juga tuh gimana suasana kelas kalau anak-anak antusias ya, pasti sangat seru deh Bu Nia ya. Betul Bu Yuli. Ya, nah Bu Nia, kalau misalnya nih ya, ada skala level nih, dari angka 1 sampai 10. Nah, kalau 1 itu sangat tidak antusias dan 10 itu sangat antusias, nah kira-kira murid-murid Bu Nia itu ada di angka berapa sih Bu? Beragam kayaknya Bu. Ada yang di angka 4. Tapi dari hasil pengamatan saya sih mayoritas itu ada di angka 5 Bu. Oke. Kalau menurut kondisi kelas gitu ya Bu ya, situasi gitu, paling tidak Bu, kalau Ibu melihat gambaran mereka, situasi di kelas, paling tidak Ibu Nia ini mau anak-anak tersebut di angka berapa sih Bu? Sebenarnya sih saya pengennya lihat kondisi mereka itu ada di angka 7 minimalnya, atau 8 sudah bisa dikatakan baik sih. Oke, iya. Kita juga nggak bisa langsung mengharapkan mau jadi 10 ya Bu ya. Kan kita lihat dulu kondisinya ya. Iya betul Bu Nia. Oh iya, di angka 7 atau 8 ya sudah baik dengan melihat kondisi dan situasi yang ada. Nah Bu Nia, kira-kira nih Bu, apa ya yang bisa Ibu Nia lakukan agar Ibu Nia ini bisa membantu menuntun anak-anak murid tersebut untuk lebih antusias, paling tidak sampai pada level di angka 7 atau 8 seperti yang Ibu Nia harapkan tadi? Kalau saya ingat-ingat ya Bu, beberapa bulan yang lalu ada tuh saat pembelajaran saya selingi dengan games, dengan permainan. Saya juga pernah menerapkan metode gasing ya Bu. Gampang, asik, menyenangkan di pembelajaran saya di kelas. Dan pada waktu itu anak-anak bisa dikatakan cepat loh menyelesaikan soal-soal yang saya berikan itu. Oh begitu. Ya. Wow, bagus dong. Mereka seolah-olah berarti haus untuk diberikan soal-soal berikutnya ya Bu Nia. Iya. Nah, apakah ada lagi Bu pada saat itu yang Ibu lakukan agar mereka itu antusias? Oh iya, saya ingat waktu itu saya pernah menggunakan metode diskusi, presentasi dengan infokus, juga menggunakan LKPD. Nah, LKPD itu kan menemukan, jadi mereka bereksplorasi gitu ya. Ternyata ya Bu, anak murid itu suka loh kalau mereka terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Mereka jadi merasa memiliki andil gitu. Betul Bu Nia. Saya senang banget dengar cerita Ibu ini. Berarti sudah banyak hal yang Ibu lakukan ya. Nah, dari yang sudah Ibu ceritakan tadi nih Bu, apakah masih ada yang bisa Ibu lakukan sekarang ini agar mereka itu bisa lebih antusias lagi?
Apa ya? Oh iya ya, mungkin saya juga bisa mencoba dengan metode demonstrasi ya Bu, dalam pembelajaran saya di kelas. Bisa menggunakan alat peraga, terus kemudian lanjut praktek deh untuk menemukan rumus atau konsepnya. Wah, keren tuh Bu, keren banget. Nah, sekarang nih Bu, kalau misalnya Ibu Nia melakukan apa yang Ibu katakan barusan dengan metode demonstrasi, bagaimana? Apakah mungkin mereka akan bisa menarik antusias belajar murid Ibu di kelas? Iya dong, pasti. Mereka pasti akan bangkit semangatnya jika materi dan penyampaian saya itu menarik bagi mereka. Pasti mereka berantusias bersama saya ketika belajar. Wah, keren banget. Selamat ya Bu Nia. Bu Nia sudah menemukan cara agar murid-murid lebih antusias di kelas Ibu nanti. Dan tentunya kalau nanti anak-anak di kelas Ibu sudah antusias dan aktif, Bu Nia jadi nggak jenuh lagi dong. Jadi nanti Bu Nia lebih semangat dalam mengajarnya. Iya kan Bu? Iya Bu Yuli, terima kasih ya. Mudah-mudahan saya akan terus konsisten, semangat terus dalam mengajar, sehingga semangat saya itu menular kepada anak-anak murid saya. Terima kasih ya Bu Yuli sudah mau saya ajak ngobrol. Saya yakin Bu Nia bisa melakukan itu. Nah, Bu Nia, menanggapi obrolan kita tadi nih ya. Nah, kapan tuh kira-kira Bu Nia mau menyiapkan persiapan penerapan metode-metode yang Ibu ceritakan tadi? Secepatnya dong Bu. Lebih cepat kan lebih baik. Saya akan membuat perangkat pembelajarannya dahulu, kemudian menyiapkan alat peraganya, dan juga alat pendukung yang lainnya. Oke, kapan tuh kira-kira? Besok hari Sabtu sudah bisa saya siapkan tuh Bu. Boleh deh, malam minggunya saya mulai dengan menggarap RPP-nya, kemudian menulis apa saja yang perlu saya siapkan, kemudian eksekusi di kelasnya akan saya lakukan pada hari Rabu ketika saya ada jam mengajar di kelas tersebut. Semangat ya Bu Nia, saya yakin Ibu pasti bisa. Nah Bu Nia, dari obrolan kita ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dalam sesi kita kali ini? Wah, banyak sekali Bu Yuli. Jenuhan mengajar yang saya rasakan karena kurangnya antusias murid-murid saya tadi ya. Kemudian untuk solusinya, saya akan menggunakan metode dan cara dalam pembelajaran yang bervariasi dengan cara diskusi, dengan demonstrasi, kemudian menyelinginya juga dengan permainan atau game. Dan malam minggu besok saya akan mulai menyiapkan RPP dan bahan pendukung lainnya. Untuk itu, saya pada hari Rabu akan siap untuk melakukan eksekusi di kelas. Keren banget Bu Nia. Saya kagum akan semangat Bu Nia nih. Oh iya, kapan deh kalau misalnya sudah selesai eksekusi di kelasnya, nanti hari Rabu ya, kita buat link Google Meet lagi ya. Kita ngobrol lagi loh. Aku penasaran gimana sih ceritanya setelah Bu Nia nanti menerapkan hasil coaching kita malam ini. Ya Bu ya? Iya Bu Yuli, nanti saya kabari lagi ya. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya Bu Nia, sama-sama. Saya sangat senang bisa mendengarkan Ibu bercerita. Ibu juga percaya kepada saya dan mau berbagi dengan saya. Oh iya Bu, karena udah malam nih, kita istirahat yuk buat aktivitas besok. Baik Bu Yuli, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.